Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mulai membahas teks iklan lebih dalam, karena di dalam teks iklan itu pasti memiliki maksud, yaitu agar produknya laku dibeli. Nah, gimana caranya biar laku dibeli? Kita harus menyusun strategi agar bahasa yang disampaikan lebih dimengerti, lebih dipahami, dan lebih disukai tentunya. Oke, kita masuk yang pertama. Bahasa pada teks iklan itu pasti persuasif. Oke, persuasif ini apa sih? Nah, persuasif ini lebih ke bujukan, dorongan, atau rayuan ya tentang suatu kebiasaan agar gaya hidup orang yang kita ajak ngobrol tersebut berubah gitu ke arah apa yang kita mau. Nah, contohnya gini, marilah gunakan masker jika keluar rumah. Oke, ini masih mengajak, membujuk. Ayo gitu ya, bisa kita mari ayo bergabung bersama kami dalam lomba puisi, jadilah juara. Nah, itulah seperti itu ya, persuasif. Banyak iklan yang persuasif. Nanti kita coba satu persatu, contohnya di akhir video ini akan ada iklan-iklan yang mengandung seluruh kebahasaannya. Nah, selanjutnya ada imperatif. Ini agak sedikit berbeda, tapi ya, mirip-mirip lah. Kalimat yang mengandung maksud memerintah atau meminta agar mitra tutur, yaitu orang yang kita ajak ngobrol gitu ya, melakukan sesuatu atau bagaimana yang diinginkan si penutur itu kitanya gitu ya. Contoh, ini lebih ke nyuruh gitu. Biasanya pakai tanda seru belakangnya, janganlah buang sampah sembarangan. Itu nyuruh, maksa, wajib, harus ya. Janganlah melanggar peraturan. Nah, ini dia, kita mulai membedakan antara persuasif dan imperatif. Persuasif itu mengajak, otomatis kalau mengajak itu kalau mau ya bagus, kalau enggak ya tidak akan mendapat apa-apa. Tapi kalau imperatif biasanya ini memaksa, menyuruh, wajib, harus, kudu gitu ya. Nah, ini dia, jangan buang sampah sembarangan. Otomatis kalau kita buang sampah kita bisa kena denda, betul ya. Atau jangan melanggar peraturan, jelas itu peraturan. Atau jangan keluar rumah tanpa menggunakan masker. Nah, ini udah jelas, jangan, berarti jangan, nggak boleh sama sekali. Sini kita udah mulai kelihatan ya perbedaannya, satu maksa, satu lagi ya sunnah lah gitu ya. Oke, selanjutnya bahasa yang sederhana. Pasti iklan menggunakan bahasa yang sederhana. Kebayang nggak gitu? Misalkan iklan bahasanya berbelit-belit, tidak bisa dimengerti oleh semua kalangan gitu ya. Itu mah nggak akan ditonton gitu ya, entah itu kalau di AdSense itu ya, YouTube ya, saya yakin gitu kalian lebih banyak nonton iklan di YouTube dibandingkan di TV gitu ya. Kalian akan skip iklan itu kalau tidak tertarik, betul ya. Oke, selanjutnya kesan positif. Kalimat pada iklan harus menggunakan bahasa yang umum atau akrab di kalangan masyarakat atau yang sedang trendy gitu ya, sehingga menghasilkan kesan yang positif. Ini sih jelas gitu ya, iklan-iklan sekarang gitu ya, misalkan ada lagu lagi terkenal gitu ya, dijadiin backsound iklannya gitu, Blackpink misalkan, atau yang lainnya, nanti ada Sarimisi 2 gitu ya, kita lihat videonya gitu ya. Atau bahasanya seperti ini, kids zaman now, ini tidak baku, ini tidak ada, bahasa yang tidak ada, kids zaman now, pakai HomePad. Oke, di sini kids zaman now waktu itu lagi trendingnya, lalu kita pakai gitu ya. Atau siap Bang Jago, mari kita ramaikan khazanah percopetan Kota Bandung. Waktu itu ada ya si film apa namanya, preman pensiunan itu ya, si Bang Jago gitu. Itu kan bahasa yang sedang tren gitu ya, dipakai di iklan supaya lebih menarik, diketawain gitu ya, kalau bahasa-bahasa yang lagi populer. Nah, ini dia yang terakhir, ini ada berirama. Oke, ini udah jelas ya, berirama itu memiliki persamaan bunyi di akhirnya, bersinar sunlight, nah gitu ya, atau bagi-bagi berkah bersama Bukalapak gitu ya. Pokoknya B-nya banyak gitu ya, atau akhirannya yang banyak. Jadi sini saya punya satu video yang bisa kalian lihat. Oke, kita lihat video ini ya. Nah, ini kita lihat ada rima yang tersampaikan di sini. Kita lihat ayam kecap isi 2, terus belakangnya teh, dompet tadi ya. Terus sekarang buah gitu ya, melimpah gitu ya. Nah, ini bawang. Nah, ini dia namanya yang kata berima ini, seperti iklan pada ini ya. AA ini yang kuatnya mantap jiwa gitu ya. Sukses beres gitu.
Oke, jelas ya di sini iklannya tuh mudah dipahami. Kita lihat dari yang pertama, iklan Sule ini persuasif, dia ngajak apa ya? Di situ tuh kita lihat ya banyak orang ngajak makan mie sukses isi 2, betul ya? Nah, yang kedua, di sini biar kita sukses harus beres gitu ya. Makanya kita harus makan mie sukses. Oke, di sini ada kalimat menyuruh gitu ya, bahwa kita harus makan mie sukses isi 2 supaya beres gitu. Nah, di sini bahasanya sederhana. Bisa dilihat tadi jelas sederhana. Bahasanya nggak panjang-panjang. Dia hanya menyanyi, menunjukkan kalau kita makan mie sukses itu rasanya enak, beres gitu ya. Semua lapar jadi beres gitu. Nah, yang selanjutnya ini kesan positif. Kesan positif ini brand yang dibangun, brand yang diiklankan, ini ya harus bagus gitu ya, harus bagus citranya. Sule ini sedang naik daun. Ini pintar sekali. Di sini artisnya yang mempunyai kesan positif. Sule ini jarang terlibat kasus yang aneh-aneh. Bayangkan kalau misalkan ada artis yang aneh-aneh gitu ya, main iklan di situ, itu pasti di banned gitu. Otomatis ya iklannya juga bisa aja di stop gitu. Kayak misalkan dia terlibat narkoba atau apapun gitu ya, itu bisa di banned. Selanjutnya tadi berima jelas tadi sudah menampakkan wujudnya. Oke. Nah, terakhir saya punya tugas, silahkan kalian analisis juga, misalkan kata berimanya itu ada nggak, kalau ada apa, kalau nggak ada kenapa bisa nggak ada gitu ya, atau kenapa nggak adanya, atau misalkan kesan positifnya apa, itu pasti ada, ini nggak mungkin nggak ada, ini pasti semua iklan ada kesan positif, entah itu artisnya, entah itu Tokopedia, misalkan Tokopedia brandnya sudah terkenal gitu, sudah memiliki kesan positif, apalagi Blackpinknya, nah itu ya. Atau bahasa yang sederhana ya, mungkin iklannya nggak akan berbelit-belit, nggak akan menjelaskan sesuatu kayak mungkin yang saya ini kan berbelit-belit itu kan apa ya, saya binomo gitu, nggak jelas gitu, berbelit-belit kemana tujuannya, gimana kita daftarnya kayak gimana, itu berbelit-belit menurut saya. Nah, ini imperatif ini yang nyuruhnya, apakah ada yang menyuruh gitu ya, supaya beres kita harus makan mie sukses kayak tadi, apakah ada atau enggak gitu, atau supaya lancar BAB-nya harus minum dulu kolaks misalkan gitu ya, itu kan nyuruh sebetulnya. Bisa aja persuasif, ini biasanya kata marilah, ayolah, ini bisa ada, bisa enggak, jadi bisa antara dua ini. Oke, ini tugasnya, silahkan tonton videonya, silahkan analisis dari kelima kebahasaan yang ada di video tersebut, silahkan tonton. Ditabur cheese dari Prancis, cheese ditabur, cheese tabur dari Prancis, cheese dari Prancis, tabur matus tabur cheese. Give salt my kiss, cheese dari Prancis, happy my child. Give salt my kiss.